Nah, kita minta doa segala macam itu ke Allah, maka Allah katakan wa minnal ijabah, dan ijabah itu datang cuma dariku, maka kau minta pas pada waktu yang tepat dan aku punya segalanya. Wa minka su'al, engkau punya permintaan segala macam, wa minnan nawal, dan aku punya segalanya untuk aku berikan. Wa minkal istighfar, dan engkau meminta ampunan kepadaku, wa minnal ghufran, dan aku adalah pemberi ampunan. Hasil maksud itu. Jadi ibarat kata orang ini kelihatan benar-benar semangat ibadah pas bulan puasa doang, yang lainnya biasa. Faqila lahu lima taf'al dzalika, maka ditanya dia, lima taf'al dzalika, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu cuman seriusnya tuh kelihatan pas bulan puasa doang gitu? Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yusamma. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia, kemarin sampai situ cerita. Hukia diceritakan anna rajulan, bahwa ada seseorang ismuhu Muhammad. Diceritakan ada seseorang namanya Muhammad, tetapi maksudnya bukan Rasulullah yang ini ceritanya. Ada seorang bernama Muhammad. Kana la yusalli qattun. Fa idza dakhala Ramadhana yazidu nafsahu bithiyab. Ada seorang namanya Muhammad. Kana la yusalli qattun. Dia tidak hanya ibadah sholat saja. Jadi sholat 5 waktu yang sudah disyariatkan dia tetap jaga sholatnya. Selain itu, apalagi amalan yang dia lakukan adalah fa'idha dakhala Ramadhana. Ketika datang bulan Ramadan, yazinu nafsahu bisyabi wattibi wa yusalli wa yaktadi ma fatahu. Namanya Muhammad di zaman itu, dia istiqomah sholat 5 waktu, dan dia selalu biasa saja sholat, ya biasa saja, nggak pakai lama-lama zikir. Malam dia sholat sunnah ya sekali-kali, kadang ya gitu. Tapi ketika Ramadan datang, itu dia luar biasa persiapannya. Khusus kalau Ramadan mau datang, dia pepaes, bahasa Jawanya pepaes. Yazinu, menghias diri. Misalnya kalau kita cowok nih, cukur rambut yang udah gondrong. Kenapa cukur sekarang? Mau puasa besok. Oh gitu. Rumah yang biasanya nggak dirapihin, lama dibersih-bersih. Karpet mesti dicuci. Sajadah di rumah yang udah lama 2 bulan belum dicuci. Baju cari sengaja beli baru, sengaja buat bulan puasa. Sejadahnya, tempat sholatnya, peci, semuanya dia siapkan betul-betul. Selain itu dia nggak biasa, nggak begitu. Sholatnya biasa, zakat sedekah ya biasa. Cuma pas puasa ini loh yang dia termotivasi banget. Watibi wa yusalli wa yuqdu ma fatahu. Dia betul-betul manfaatkan bulan puasa itu untuk meningkatkan ibadahnya. Jadi ibarat kata orang ini kelihatan benar-benar semangat ibadah pas bulan puasa doang, yang lainnya biasa. Apa yang terjadi? Faqila lahu lima taf'al dzalika. Maka ditanya dia, lima taf'al dzalika, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu cuman seriusnya tuh kelihatan pas bulan puasa doang gitu? Yang nggak biasa ke masjid lah, taraweh datang. Kan itu biasa ya. Jumat nggak kelihatan, duhur subuh apalagi nggak kelihatan. Tapi pas puasa ada. Nah itu, orang ini mengkhususkan hanya di bulan itu saja. Yang lain tetap dilaksanakan, tetapi tidak sehebat ini. Ketika ditanya lima taf'al, kenapa melakukan begitu? Faqala, dia berkata, dia menjawab begini. Hadza syahrut taubah. Ini bulan Ramadan adalah bulan taubat, war rahmatu dan bulan rahmat, wal barakatu dan bulan keberkahan. Asallahu, saya berharap dengan datangnya bulan ini, bulan taubat, bulan rahmat dan bulan berkah. Taubat kapan aja Allah pasti terima. Berkah Allah kapan aja Allah kasih. Rahmat kasih sayang juga Allah kasih setiap saat. Tetapi bulan ini tuh dikhususkan. Bulan orang taubat diterima, bulan orang beribadah yang sedikit dilipat ganda, dia melakukan kesalahan tanpa disengaja dihapus, kemarin sudah. Rahmat Allah sudah kasih sayang kepada kita setiap hari, tapi di bulan ini dilipat ganda. Dan begitu pun keberkahan. Maka dia berharap, asallaha ayyatajawaza anni bifadlihi. Maka aku berharap Allah memberikan segala
kehebatan atau kemuliaan tadi, bulan ampunan, bulan rahmat dan berkah itu kepadaku, sebab aku mempersiapkan bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati. Famata, nah setelah kejadian puasa Ramadan itu dia mati, meninggal setelah lebaran. Orang ini nih, setelah dia melakukan amalan yang begitu luar biasa, dia meninggal. Famata faru'iya fil manam, karena orang soleh punya temannya soleh, temannya ini mimpiin dia, gitu, ya kan, ke teman, kok datang malam di mimpi begini. Faqila lahu ma fa'alallahu bika, karena dia tahu masa hidupnya begitu, waktu bulan Ramadan dia begitu memuliakan bulan Ramadan, terus kemudian meninggal, maka temannya ini berkata di dalam mimpi, nanya, ma fa'alallahu bika, teman, gimana sekarang kamu udah meninggal nih? Apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah perlakukan? Apa yang kau terima dari Allah Subhanahu wa taala? Faqala, dia menjawab, "Ghafaroli Rabbi bi hurmati ta'zimi Ramadana." Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosaku, bukan karena sedekah banyaknya, bukan karena dia ibadah yang lain yang luar biasa, qiyamul lail, qiyamin nahar, bukan dia istiqomah bangun, bukan itunya ternyata. Dalam hal ini berarti bercerita tentang keutamaan bulan Ramadan itu ternyata menjadikan orang ini diampuni oleh Allah, wasilah dia menyiapkan betul-betul bulan Ramadan seperti bulan yang spesial, begitu kira-kira. Nah, maka dia di dalam mimpi ditemukan oleh sahabatnya, apa yang Allah lakukan kepadamu, dan aku tahu ketika di dunia engkau seperti apa. Dia menjawab, Allah sudah mengampuniku, sebab kenapa? Karena bihormati Ramadan, karena aku selalu mengagungkan setiap bulan Ramadan. Minimal itu. Wa an Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam, idza staiqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadana, ketika bangun tidur di antara kalian fi syahri Ramadana, pada bulan Ramadan, wa taharraku fi firashihi, dia bergerak dari tempat tidurnya, bangun ngelilir, wa taqalluba min janibin ila janibin yaqulu lahu malaku. Ketika orang puasa, dia tidur di malam harinya, kemudian terbangun ngelilir di bulan Ramadan lagi tidur, dia balik badan ke kanan, kayak kita tidur kan begitu ya, kadang kanan kadang kiri, tengkurap, udah ngorok morongkol, udah macam-macam dah, lagi tidur nggak sadar. Dan di setiap dia bergerak itu yaqulu lahu malakun, malaikat selalu datang menghampiri kemudian mengatakan, kum, bangunlah. Berasa nggak ada yang bangunin? Ada yang pernah ada bangunin? Siapa yang bangunin ya? Nggak ada. Ini begitu. Malaikat setiap malam bulan Ramadan pasti bangunin kita di tengah malam dengan mengatakan, yaqulu lahu malakun kum barakallahu fika wa rahmakallah. Semoga Allah berikanlah keberkahan dan rahmatnya Allah kepadamu. Fa idza qoma, terus ada kan yang bangun, ada yang bablas gitu ya. Nah, ketika orang ini bangun, biniyati sholati yad'u lahul firash, dan dia bangun niat mau melaksanakan qiyamul lail. Apalagi mau puasa makan enak ya, ada waktu sahur, dia pasti bangun lah. Nah, jangan mentok maksudnya. Kalau sahur jam 4 atau setengah 4, ya jam 3 tuh udah mulai. Ada waktu sedikit untuk digunakan sholat atau baca Quran atau hajat atau apa saja yang ibadah-ibadah yang dilakukan di malam hari. Maka malaikat tadi membangunkan, jika orang ini bangun biniyati sholat yad'ulah, kemudian dia niat sholat, yad'ulahul firash, maka firash itu lemek, tempat tidur, mau itu kasur, mau di kursi, mau di teras, itu yang ditempati tidur itu berdoa kepada Allah dengan mengatakan begini, kasurnya nih berdoa, selimutnya berdoa, bantal yang dipakainya berdoa, Allahumma u'tihil farshul marfu'ah, ya Allah, berikanlah orang ini, gantilah alas tidur ini, kasur ini di surga nanti dengan kasur yang luar biasa, nikmat di surga nanti. Itu kasur yang kita tidurin pada bulan Ramadan. Kalau kita bangun tidur terus sholat itu melaksanakan ibadah malam, maka kasurnya berdoa, selimutnya berdoa, bantalnya, sarungnya berdoa supaya diganti sarungnya dengan intan permata, diganti bantalnya dengan bantal yang di surga nanti. Nah, begitu keutamaannya orang yang sedang berpuasa kemudian malam hari tidurnya seperti itu.
Wa yaqulu wa idza labisa thawbuhu yad'u laha thawb. Ketika dia bangun wudu, terus dia ganti baju, mau sholat kan beda ya. Baju sholat mana sama baju main, baju kerja kan beda tuh. Dia salin pakai baju untuk sholat. Maka baju yang dipakainya yad'ulah. Dia berdoa juga, Allahumma tih min hilalil jannah. Ya Allah, gantilah, berilah baju pakaian untuk dia dari perhiasan-perhiasan surga. Wa idza labisa na'alaihi, dan ketika dia keluar dari rumah pakai sendal, pergi ke masjid mau sholat, kalau sekarang ke tempat sholat di rumahnya masing-masing, nah maka Allah juga jadikan itu berdoa kepada Allah. Taqulu Allahumma tsabbit qadamaihi 'ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah kakinya, langkah kakinya agar tidak terpeleset pada siratul mustaqim nanti ketika menyeberang siratul mustaqim. Wa idza tanawalal ina, ketika dia juga kemudian makan, yad'u lahu al ina, dia makan dan minuman dari tempatnya atau tempat dia sholat sampai dia tempat duduknya. Wa yaqulu Allahumma atih min aqwabil jannah. Ya Allah, berikanlah dia hiasan-hiasan dari surga. Kursi, sendal, sarung, peci yang kita pakai ini yang jadi saksi nanti di akhirat itu. Ya, jadi ya kita bilang amal itu Allah catat dan semuanya akan menjadi saksi. Tempat ini menjadi saksi. Bumi yang dimana pernah kita sujud itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya benda yang pernah kita sentuh untuk ibadah, dia akan menjadi saksi. Wa idza tawadda'a yad'u lahul ma, kemudian kita berwudu, maka air yang digunakan wudu pun berdoa, Allahumma tahhirhu minadz-dzunubi wal khotoya. Ya Allah, bersihkanlah dia, tidak cuma hanya wajahnya jadi bersih bersinar, tetapi bersihkanlah dari dosa-dosa yang ada pada tangannya, pada hidungnya, pada mulutnya ketika badoh berkumur, pada wajahnya, pada kepalanya, pada kakinya. Jadikan mereka atau air-air ini sebagai pencuci daripada dosa-dosa. Wa idza qama ila sholati yad'ulah, ketika dia sholat, kemudian sholatnya itu pun berdoa. Lahul bait, ketika ila sholati yad'u lahul bait, ketika ditinggal sholat maka rumahnya pun akan berdoa. Wa yaqulullahumma wasi' qabrahu wa nawwir hufratuhu wa zid rahmatah wa yanzurullahu ilaihi birrahmati, yaitu ketika rumah ini dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat sholat di bulan puasa, dipakai tadarus, dipakai majlis ngaji seperti ini, maka rumah ini akan berdoa, ya Allah, wasi', luaskanlah qabrahu, kuburan para penghuni rumah ini, wa nawwir, dan berikanlah cahaya, hufrat itu taman-taman atau jurang-jurang kan di dalam kubur itu kan tanah ya, ada tanah yang menjulang tinggi ke atas, ada yang ke bawah jurang, itu kan gambaran tentang bagaimana nanti di akhirat orang yang masuk ke dalam kubur dalam keadaan nikmat, maka jadikan min Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikanlah kuburannya dia tidak seperti kita lihat sempit, pepek, panas, banyak binatang buas gitu. Enggak, tapi jadikan taman-taman surga. Sebaliknya orang yang masuk ke dalam kubur dalam keadaan banyak dosa maksiatnya, dalam keadaan sudah tersiksa di azab kubur, naudzubillah, maka kesananya lebih parah dari itu. Karena itu bagian daripada jurang di antara jurang-jurang api neraka nanti. Jurang berbukit-bukit gitu, dan itu isinya api semua. Maka orang yang menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah, rumah ini akan berdoa, ya Allah, luaskanlah kuburannya orang-orang penghuni rumah ini. Wa nawwir, dan jadikanlah cahaya di kuburnya. Wazid, dan tambahkanlah rahmat kepada orang-orang penghuni rumah ini. Wa yanzurullahu ta'ala ilaihi birrahmah, dan nanti Allah akan menyaksikan orang ini di akhirat dengan penuh kasih sayang. Wa yaqulu 'inda du'a ya abdi, dan ketika berdoa orang itu setelah sholat biasa kita berdoa. Nah, minimal lah Rabbi firli ya, jangan sampai lupa kalau itu. Nah, doanya panjang kayak Abah, misalnya Pak Ustadz, imam siapa gitu panjang. Kita belum hafal banyak, kalau mau hafalin tulis setiap waktu sholat, dihafalin di rumah sekali-kali. Jadi ada waktunya baca status Facebook, ada waktunya baca postingan orang, ada waktunya ngapalin doa gitu. Jadi biar seimbang ya, jangan habiskan buat itu semua. Nah, itu dihafalin minimal Rabbi firli mah jangan sampai lupa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sudah jelas dari Rasul, ciri anak soleh itu bukan cuman anak soleh dari luarnya saja, tetapi dia mau mendoakan orang tua setiap saat. Ya, itu karomahnya banyak. Nah, maka Allah nanti di akhirat akan menyaksikan dia sebagai dengan rahmatnya. Dan ketika dia berdoa, Allah langsung jawab.
Ya abdi minka du'a wa minnal ijabah. Wahai hambaku, nikah pas kita berdoa nih. Allah menjawab langsung, ya abdi, wahai hambaku, minka du'a, engkau sampaikan doa kepadaku sebagai kewajiban perintah dariku, wa minna al ijabah, dan akulah pemilik ijabah. Kita minta ke sesuatu yang pas. Kan kita gitu, kalau minta yang nggak pas nggak dikasih kan, bukan dia nggak punya. Nah kita minta doa segala macam itu ke Allah, maka Allah katakan wa minnal ijabah, dan ijabah itu datang cuma dariku, maka kau minta pas pada waktu yang tepat dan aku punya segalanya. Wa minka su'al, engkau punya permintaan segala macam, wa minnan nawal, dan aku punya segalanya untuk aku berikan. Wa minkal istighfar, dan engkau meminta ampunan kepadaku, wa minnal ghufran, dan aku adalah pemberi ampunan. Hasil maksud itu. Jadi minta ke Allah, minta diampuni, Allah punya. Minta rezeki, Allah punya. Minta apa saja Allah punya. Zubdatul Wa'idin. Itu dalam kitab Zubdatul Wa'idin.